Seseorang yang kebanyakan tidur itu mengurangi keberkahan, berat. Maka kita harus semangat. Siapa lagi yang tidak menyemangatkan diri kita kalau bukan diri kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalah waliya mursida wa nusalli wa nusallimu ala nabiyil huda wa rahmah al-mab'usi bil abi wal hikmah sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah bersama-sama, disadari bersama-sama, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kita semua telah dikumpulkan oleh Allah. Duduknya kita semua saat ini, detik ini, nafas kita, pikiran kita, langkah kita semuanya digerakkannya oleh Allah. Disadari benar-benar, maka kita harus bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur dalam arti bahwasanya kita tidak mampu apa-apa, kita tidak berdaya apa-apa. Jadi semua dikumpulkannya kita tidak lain, walaupun mungkin saat ini, detik ini, kita bersama-sama mempunyai problem atau mempunyai hajat apapun bentuk urusannya, disadari bersama-sama, diresapi dari telapak kaki sampai ubun-ubun, dihadirkan jasad kita dan dihadirkan ruh kita, jiwa dan raga kita. Jangan sampai jasad kita di sini tapi ruh kita, jiwa kita melayang. Jadi sadari bersama-sama. Alhamdulillah, disadari, dirasakan apa dari permasalahan kita saat ini. Kalau kita pikir, kita resapi, tidak lain semua daripada urusan dunia. Problem kita, permasalahan kita yang kita tidak terima, yang kita penginnya, apa harapan kita penginnya sesuai dengan keinginan kita. Maka sadari bersama-sama, apapun yang ditetapkan oleh Allah saat ini, detik ini, beban, mungkin kelilit hutang, apapun bentuknya, tidak lain Allah saat ini tahu, Allah saat ini melihat, Allah saat ini merasakan. Maka disadari bersama-sama, kita seorang muslim yang dididik dari sejak kecil dari orang tua kita. Kita bukan orang baru seperti halnya orang mu'alaf, baru masuk Islam, baru tahu tentang agama. Tapi kita dididik dari kecil, dari orang tua kita, tauhidnya, keimanannya semua sudah dididik. Jadi jangan menjadi alasan problemnya kita, gelisahnya kita, perihnya kita, seakan-akan merasa buntu, merasa tidak ada jalan keluar, merasa berat sekali dalam hidup, merasa tidak ada yang menolong. Maka bersama-sama disadari, didengarkan, diperhatikan, jarib walahid takun arifan. Cobalah perhatikan, niscaya kamu akan mengerti. Jadi jangan sampai duduknya kita, apalagi sampai tidur ya. Jadi kita ini udah kebanyakan tidur. Maka seseorang yang kebanyakan tidur itu mengurangi keberkahan, berat ya, keberkahannya dikurangi.
maka kita harus semangat. Siapa lagi yang tidak menyemangatkan diri kita kalau bukan diri kita? Maka problem apapun saat ini, permasalahannya terasa pengen menjerit, terasa pengen teriak sekencang-kencangnya, terasa pengen pergi jauh dari dunia ini, merasa pengen jauh dari yang lain, maka sadari bersama-sama. Atur nafas kita. Tidak lain hidup kita yaitu hanya dua hal. Menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Saat kita menarik nafas, ingat gak sama Allah? Saat kita mengeluarkan nafas, ingat gak sama Allah? Itu tujuan daripada hidup, hanya dua hal. Dan kita seorang pemimpin, seorang laki-laki, jangan cengeng, jangan gampang baperan, seakan-akan dunia ini kecil, seakan-akan ini gak ada yang lain, seakan-akan apabila saya gak diinginkan daripada keinginan saya, maka saya putus asa, maka saya bukan laki-laki. Jangan. Pikiran laki-laki itu harus lebar, seluas daripada samudera, tidak ada batasan. Sesuatu yang kita gapai, kita perjuangkan, kita harapkan, kita tidak sanggup mencapainya, cari yang lain. Jangan terfokus satu titik. Karena kita hidup bukan hanya di sini. Kita hidup nih dunia sampai akhirat. Apapun yang kita perjuangkan saat ini kita tidak mendapatkannya, maka kita pasti akan mendapatkannya di akhirat. Yang kekal selama-lamanya, tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Apabila kita sudah wafat, semua ditutup. Apa yang kita bawa? Apa akan ditanya rumah kamu berapa? Mobil kamu berapa? Harta kamu berapa? Tidak. Yang ditanya adalah amal kebaikan kita saat kita hidup, saat kita di dunia. Ilmu manfaat. Maka sekecil apapun kita selagi hidup, maka syiar walaupun satu huruf, kita taunya satu huruf, satu ilmu, sampaikan semampu kita. Terus amal sodakoh, kita harus berbuat baik dengan siapapun. Jangan menunggu kita punya, nunggu saya punya duit baru saya beramal. Semampu kita dilatih. Kita ada uang 10.000, ada orang minta, kasih 1.000, 2.000 semampu kita. Jangan banyakkan mikir. Loss. Apa yang kita bawa? Siapa tahu kita amal yang terakhir itu, kita meninggal, itu yang akan menjadi saksi kita di akhirat. Gak ada yang tahu rizki dan umur itu. Jangan pikir orang minta, entah itu anting-antingan, entah apapun bentuknya yang kita lihat, kita pilih kasih. Jangan. Ikuti di dalam hati niat ngasih. Kalau tidak, ya doakan. Jangan gak ngasih, dicela, jangan. Masih muda, males, gak mau kerja, jangan. Kita gak tahu yang dihadapkan kita semua saat ini, dipertemukan saat ini, mungkin itulah wali Allah yang dirahasiakan oleh Allah, gak tahu. Maka bersihkan daripada pikiran-pikiran dan hati kita yang kotor. Terus yang kedua, anak soleh. Kita didik anak-anak kita. Karena itulah di saat kita di akhirat, saat kita di alam kubur, saat kita meninggal, maka 3 hal itu yang tidak akan terputus. Kita perjuangkan anak kita. Andai pun perjalanan kita sudah pisah daripada anak-anak kita, kita harus pantau, didik anak kita tentang agamanya, tentang pendidikannya. Kita harus semangat karena kita punya kewajiban. Mungkin saat ini kita belum bisa memberikan apa-apa, doakan anak-anak kita, karena doa orang tua itu seperti doa Nabi ke umatnya. Yang belum menikah, mohon sama Allah supaya diberikan jodoh yang soleh, yang solehah. Mohon sama Allah. Jangan berkecil hati, ya Allah, aku sudah putus dengan ini, seakan aku gak mau pisah, ya Allah. Aku maunya ini, ya Allah. Aku galau, ya Allah. Aku gelisah, ya Allah.
tidak ada wanita yang secantik dia ya Allah, jangan. Itu pikiran sempit dan pikiran yang tidak mempunyai iman di dalam hati. Apalagi laki-laki, bahasanya mati satu tumbuh 1000. Bahkan di akhir zaman nanti satu itu banding 40 akhir zaman, ya. Laki-laki nih satu bandingannya 40. Masa kita laki-laki khawatir? Ayo tinggalkan, jangan ingat yang ini. Apa sih perbedaannya? Nggak ada. Kita cari yaitu yang mau diajak dalam kebaikan, diajak untuk taat kepada Allah. Cari yang baik, cari yang solehah, minta sama Allah. Kita pengen baik harus bertemunya orang baik. Kita pengen baik bertemunya tidak baik, nggak bisa. Ya, jadi diperhatikan. Kita harus semangat. Yang belum kerja atau yang sudah kerja, semangat. Selagi kita ada niat baik apapun kondisinya, kita niat berjuang untuk Allah, untuk Rasulullah, pasti diberikan jalan. Jangan dibatasi diri kita kekhawatiran begini. Manusia, semua manusia punya hutang. Siapa yang gak punya hutang? Semangat, yang penting di dalam hati kita niat untuk perjuangan, niat untuk syiar. Pasti semua saudara diberikan kesuksesan. Mas Ali Mahmud, ya, diberikan tidak berseri, nggak mungkin tidak mungkin untuk tidak berjuang. Pasti berjuang, bikin pondok apa, bikin yatim piatu, bikin panti jompo, pasti. Karena di dalam hati kita belajar baik dengan siapapun, berjuang. Maka berjuang semampu kita. Kita banyakin mohon sama Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kita kekhawatiran selama ini, kekhawatiran pembatasan dibatasi, kayaknya nggak mungkin. Emang sama halnya kita mati, nggak ada yang tahu. Habis ini meninggal nggak tahu. Sama dengan rizki. Tiba-tiba besok diberikan tanpa disangka-sangka, aballahu ayyarzuqu abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Tidak akan aku berikan rizki kepada orang mukmin illa kecuali min haitsu la yahtasib, dari yang tidak disangka-sangka. Bang Baha nggak tahu besok, ya, dikasih sama Allah dari manapun, ya, yakin sama Allah. Kita harus Allah tergantung prasangka hambanya. Kita harus luas. Dan kita ada iman, apabila sesuatu yang kita gapai itu tidak berhasil, yakin akan menjadi celengan. Bahkan kata Allah dikabulkannya doa ada sesuatu yang pernah kita mohon. Ya. Mungkin dulu tahun berapa kita mohon, ya Allah pengen punya ini ya Allah, dikabulkannya sekarang. Itu. Jadi semua doa itu diijabah. Maka pentingnya daripada kita doa, pentingnya kita memohon kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh Allah, orang yang tidak mau memohon kepada Allah, tidak mau meminta kepada Allah, dikatakan orang yang sombong. Bahkan kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya pasti gak akan ditolak, pasti dikasih sama Allah. Kita yang lemah di saat diuji begini, gak terima, gak sabar, puyeng, gelisah, ya Allah kayak berat banget ini. Kita yang membuat berat. Seberat apapun orang kalau sudah ada iman, terasa ringan. Yang bikin sumpek, bikin puyeng, bikin gampang baper, gampang nangis itu keimanan kita. Maksiat banyak, ibadahnya tidak mau. Sujud sama Allah kurang. Sama orang lain sesama manusia ngomongin bagaimana amalan kita. Sholat iya, ngaji iya, puasa iya, ngomongin orang, lebur dosanya. Lebur amalnya lebur. Percuma. Maka setelah kita tahu sedikit demi sedikit ilmu yang kita dengar, kita amalkan, yakin, semangat, saya masih muda, membara, ya, membara biar jadi orang sukses untuk berjuang di jalan Allah, ya, untuk memperjuangkan agama Allah, agama Rasulullah, ya. Jadi harus semangat.
mumpung masih muda, apalagi yang belum nikah, ayo minta ya Allah, berikan istri yang solehah, yang kaya, yang cantik, yang keturunannya baik, yang solehah. Apabila itu gak dapat semua ya Allah, yang penting solehah, nerima ya. Iya, makan sama gorengan tetap nikmat ya itu, tapi tetap kita mohon sama Allah ya, harus punya harapan, gak boleh. Kita pun disuruh sama Allah harus punya harapan, harus punya cita-cita. Nggak mungkin kita sudah punya iman, di satu cita-cita nggak kabul ya, cita-cita kita belum berhasil, kita bunuh diri, nggak mungkin lah. Kita bukan orang-orang yang keluar dari syariatnya, ya kan? Kita bersama-sama menguatkan iman, yakin tidak akan ditolak. Ya saat ini belum berhasil, insya Allah anak cucu saya ini akan meneruskan. Daripada perjuangan doa kita. Kita capek apa coba selama ini? Capek pikiran. Selama ini kita tuh mau diombang-ambing perasaan, diombang-ambing, diobok-obok. Karena memang itu manusia diberikan oleh Allah di dalam hatinya mempunyai sifat bingung. Ya, diobok-obok hati kita sama Allah, diberikan keraguan, ketakutan. Memang diberikan. Nah, setelah kita tahu apa? Ya udah bismillah. Apa yang kita takutkan? Selagi kita mau berusaha, mau bekerja, mau ikhtiar, ya, ketemu jalannya. Dari manapun. Kita belum dikasih begini, masih ngerepotin orang. Ya, jalani dulu. Bismillah, yakin Allah angkat itu nggak tahu dari mana. Derajat itu nggak bisa. Kebesaran Allah, ya, kuasa Allah lebih cepat daripada kedepan mata, lebih cepat daripada balik telapak tangan. Tangan kita balik nih cepat, kuasa Allah lebih cepat. Itu tanamkan di dalam hati kita. Dan kita seorang muslim harus kaya. Minta sama Allah. Ya, yakin sama Allah, pasti aku sukses. Amin. Ya. Jangan kita punya harapan nih, ambisi begini harus las bismillah. Yang penting kita sudah berjuang mendekatkan diri kepada Allah, ya. Sudah berjuang berzikir. Karena apa? Zikir itu ruhnya doa. Seperti halnya kita jasad. Jasad kita kalau nggak ada ruh nggak akan hidup diri kita. Makanya zikir itu ruhnya doa. Setelah kita berzikir ya, baru kita mohon sama Allah. Ya, paham semuanya ya? Jadi tetap semangat berjuang mendekatkan diri kepada Allah. Belajar istiqomah dimanapun. Ya, nggak cari banyak, sedikit mau banyak. Penting bagaimana hati kita. Bisa lebih khusyuk nggak? Bisa merubah diri nggak? Bisa lebih mantap nggak? Berzikir walaupun belum bisa khusyuk, terus berjuang. Ya, itu nanti mempunyai kenikmatan sendiri. Ya, orang tuh akan mempunyai tenang jiwanya, hatinya, pikirannya, ya, nggak ada yang ditakutkan kecuali Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, alim ulamanya, dan juga kita generasi penerusnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita doakan orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita semuanya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena kata Nabi, siapa yang senantiasa mendoakan kedua orang tua, rizkinya takkan pernah terputus. Amin. Dan usahakan kita doakan semua saudara-saudara kita jangan pernah ada rasa benci. Amin. Karena siapa yang mendoakan saudara, ya akan diaminkan oleh malaikat. Amin. Doa yang langsung diaminkan malaikat, yaitu doa saudara untuk saudara. Kita doakan ya. Orang yang benci, orang yang kita doakan ya. Itu. Saya mohon ya Allah semoga fulan bin fulan seperti ini yang untuk kebaikan langsung diaminkan oleh malaikat. Amin. Begitupun kamu sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi